kita berdasarkan main otak ya. Dito ini kan domisilinya Jakarta ya. Kok dia bisa bikin laporan di Banten, Serang Banten? Nah, itu aja udah nggak masuk akal. Kata bapak penyidiknya, yang kebetulan saya pegang juga fotonya, dia bilang iya karena dia sedang lihat pabrik di daerah Banten, lalu dia ngecek Instagram saya dan dia langsung melaporkan ke Polres ya, bukan Polda, Polres Serang Banten. Dikabarkan kediaman artis Nikita Mirzani didatangi oleh pihak kepolisian pada Rabu 15 Juni 2022. Kabar tersebut sempat membuat heboh media sosial lantaran Nikita Mirzani mengungkapkan melalui video instastory di akun Instagramnya bahwa para polisi sudah berada di depan rumahnya dari jam 3 subuh. Diberitakan kedatangan pihak kepolisian ke rumah sang artis tersebut telah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Shinto Silitonga. Laporan tersebut berawal dari konten instastory sang artis yang dilaporkan oleh seseorang yang berinisial DM. Sang artis dilaporkan ke pihak Polresta Serang Banten terkait dengan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik, fitnah, atau penistaan. Para penyidik dari kantor Polresta Serang Kota telah melakukan upaya paksa dengan mendatangi kediaman terlapor yang berada di kota Jakarta. Dari kasus tersebut, Nikita Mirzani pun mempertanyakan, kenapa laporan polisi bisa diproses di Polres Serang Banten padahal Nikita Mirzani dan pelapor berdomisili di Jakarta. Untuk mengetahui secara jelasnya, mari kita simak penjelasan ahli berikut ini. Kita baru-baru ini mendengar perbincangan hangat terkait dengan kasus yang menimpa Nikita Mirzani atas tuduhan dugaan pencemaran nama baik. Lalu timbul pertanyaan dari para sahabat hukum, apakah laporan pidana terhadap Nikita Mirzani atas dugaan pencemaran nama baik adalah sah? Hal ini mengingat Nikita Mirzani dilaporkan di Polres Serang Kota, sementara baik terlapor maupun pelapor adalah berdomisili di Jakarta dan tempat kejadian perkaranya adalah di dunia maya, tepatnya di Instastory Nikita Mirzani. Tentu ini menjadi pertanyaan penting karena dalam kasus pidana, sahabat hukum selama ini memahami laporan polisi harus dilakukan di tempat kejadian perkara atau locus delicti. Nah, kepolisian selama ini dalam prakteknya untuk menentukan locus delicti berpegang pada 3 teori. Yang pertama adalah teori di mana perbuatan material itu dilakukan. Kemudian yang kedua adalah di mana alat atau instrumen untuk melakukan tindak pidana tersebut dilakukan. Dan yang terakhir adalah di mana akibat dari perbuatan hukum itu terjadi. Dari ketiga teori tersebut kita akan bahas satu-satu. Yang pertama terkait dengan di mana tindak pidana itu dilakukan. Di manakah tindak pidana dilakukan? Tentu dalam konteks ya tindak pidana itu adalah tindak pidana di dunia maya. Tentu dunia maya yang borderless ini sangat sulit untuk menentukan di manakah perbuatan atau tindak pidana itu dilakukan. Nah, kemudian yang kedua mengenai teori alat atau instrumen yang digunakan untuk melakukan tindak pidana. Itu pun ya sulit untuk menentukan karena ya kadang-kadang kita tahu bahwa seseorang itu berada di Jakarta Selatan misalnya, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa dia mengupload itu menggunakan HP, instrumennya adalah HP. HP-nya pada saat itu tidak sedang berada di Jakarta Selatan karena yang bersangkutan sedang berada di Bandung misalnya. Nah, kemudian mengenai teori akibat. Nah, teori akibat ini lebih mudah untuk dilakukan. Misalkan apabila akibat dari tindak pidana tersebut, kemudian seseorang yang menjadi korban dalam pencemaran nama baik, kemudian melihat postingan itu dan merasa shock, kemudian masuk rumah sakit, dan itu terjadi di Serang misalnya, maka boleh melaporkan di Serang. Nah, tetapi di luar teori yang tadi kita bahas, polisi juga biasanya memakai teori yang biasa dipakai secara internasional, yaitu terkait dengan cybercrime, yaitu teori downloader dan uploader. Nah, terkait teori uploader dan downloader ini juga yang kemudian banyak dipakai
oleh para korban ya pencemaran nama baik untuk menjadi dasar mereka di manakah akan melaporkan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana pencemaran baik melalui dunia maya. Nah, pada saat seseorang ya berada di Serang misalnya, kemudian dia melihat postingan ya kan, atau dia mendownload postingan yang kontennya diduga ada unsur pencemaran nama baik terhadap dirinya, maka seseorang itu meskipun dia berdomisili di Jakarta dan yang dilaporkan juga berdomisili di Jakarta, maka seseorang tersebut boleh berdasarkan teori itu melaporkan di Polres Serang Kota. Jadi terhadap kasus Nikita Mirzani yang diduga melakukan pencemaran nama baik, lalu kemudian korbannya merasa perlu untuk melaporkan ke kepolisian, dalam hal ini menerapkan teori downloader, di mana korban itu melaporkan terduga ya atau terlapor ya di kepolisian resor tempat di mana korban melihat pertama sekali postingan yang memiliki unsur dugaan pencemaran nama baik. Nah, demikian sahabat hukum, supaya dapat menjadi pelajaran bagi Anda semua apabila ada persoalan mengenai pencemaran nama baik di dunia maya, maka ini adalah pertimbangan-pertimbangan Anda untuk bisa menyampaikan laporan di kepolisian. Dan untuk sahabat hukum, tonton terus episode Teras Hukum berikutnya supaya Anda bisa memetik pelajaran dari semua peristiwa hukum yang terjadi, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share kepada sahabat hukum semuanya. Oke, itu tadi penjelasan tentang laporan polisi yang dapat dilakukan bila tempat kejadian perkaranya adalah di dunia maya. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.